juga keluarga dan para sahabat membanjiri prosesi pemakaman Dony Kesuma di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari Rabu tanggal 20 Maret kemarin. Ya, prosesi pemakaman jenazah aktor sekaligus mantan pemain softball ini pun dihadiri oleh mantan istri Yuni Indrianti, anak-anak, keluarga besar dan para sahabat artis. Kesetiaan dan kasih sayang Yuni sang mantan istri rupanya ditunjukkan sejak Dony Kesuma dirawat di rumah sakit hingga detik-detik kritisnya. Bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir, Yuni dan anak-anaknya menuntun Dony dalam untayan doa. Lantas apa keinginan terakhir almarhum yang belum terwujud? Dan seperti apa prosesi pemakaman jenazah aktor Dony Kesuma yang dibanjiri air mata duka mantan istrinya, anak-anak, dan para sahabatnya kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Air mata duka mengiringi prosesi pemakaman aktor Dony Kesuma di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Selain dihadiri keluarga, sahabat, dan rekan-rekan artis, prosesi pemakaman almarhum juga dihadiri oleh sang mantan istri Yuni Indrianti. Meski telah bercerai, rupanya hubungan keluarga almarhum dengan Yuni selama ini pun masih terjalin dengan sangat baik. Tangis Yuni dan anak-anaknya pun terlihat pecah ketika jenazah Dony Kesuma dimasukkan ke liang lahat. Ketiga anak lelaki Dony Kesuma, Muhammad Hazal Raga Kusuma dan Muhammad Gasan Indira Kusuma, terlihat turun ke liang lahat dan mengumandangkan azan sebagai bakti terakhir mengantarkan sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ya, mewakili anak-anak dan keluarga, Yuni bahkan menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan almarhum Dony, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak selama ini sudah menemani perjalanan karirnya Dony. Semuanya kesannya memberikan kesan baik terhadap Dony. Kami keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan Dony, ya baik sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang Dony Kesuma itu kan kalau menurut teman-teman semua itu bikin rame di mana-mana. Mungkin ada celetukan atau tindakan atau apa yang bikin hati teman-teman semua sakit hati atau ada salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Masih teringat, sang mantan istri Yuni Indrianti menunjukkan kesetiaannya terhadap Dony Kesuma saat mantan suaminya itu dirawat di rumah sakit untuk terakhir kalinya. Menurut Gasan, sang bunda bahkan rela tidur di sela-sela rumah sakit hanya demi untuk bisa dekat dengan mantan suaminya. Selain itu, Yuni pun juga kembali menceritakan bagaimana perjuangan almarhum untuk melawan sakit jantung yang dideritanya selama 9 tahun sampai akhirnya tutup usia dengan komplikasi paru-paru.
sebetulnya Pak Doni ini udah dari 2015 pasang ring 2 ya. Tapi baru beberapa bulan belakangan ini kondisinya mulai melemah. Itu ada pembengkakan jantung, terus terakhir katup jantungnya 3 katup bocor. Jadi fungsi ke organ tubuh yang lainnya terganggu. Jadi paru-parunya, terus ginjalnya juga terganggu. Jadi menyebabkan dia sering batuk-batuk dan sesak. Cairannya di paru-parunya banyak. Jadi sudah 3 kali diambil cairannya. Terakhir memang baru kira-kira Rabu minggu lalu ya sudah dinyatakan bisa pulang dan rawat jalan. Kita udah senang. Ternyata mungkin di rumah karena lambungnya kena, jadi makanan tidak bisa masuk, terus tidur jadi kurang karena batuk-batuk terus. Jadi Sabtu pagi Pak Doni ini minta diantar saya untuk ke rumah sakit karena sudah merasa sudah tidak kuat. Jadi kita maaf teman-teman wartawan, kemarin kalau mungkin mau bertemu dengan saya masih konsentrasi untuk melewati masa kritis. Sebetulnya kita sudah merasa optimis karena menurut kedokteran reaksi pasien terhadap obat-obatan dan alat itu sudah membaik, sudah diturunkan dosisnya dan tekanan untuk ventilatornya sudah diturunkan, dia lagi belajar napas. Jadi kita sudah mulai tenang, sudah mulai timbul harapan. Tapi kemarin hari Selasa sore jam 4 itu menurut dokter kondisinya menurun. Jadi tensinya menurun, oksigennya menurun, walaupun sudah ditambahkan dosis obat-obatannya lagi sudah sedemikian rupa, tidak ada respon. Jadi sudah juga dilakukan pompa jantung, tetap tidak ada respon. Jadi saya kembalikan tindakan kedokteran yang terbaik. Kita masih berharap itu bisa karena menurut dokternya Doni ini kuat gitu. Doni ini lumayan kuat, tapi ya sudah selesai perjuangannya. Kematian adalah pintu bagi manusia menuju kehidupan berikutnya yang abadi. Hal itu pula yang disadari oleh Yuni Indrianti selaku mantan istri almarhum. Karena itulah pada detik-detik terakhir almarhum di rumah sakit, Yuni setia mendampingi Doni. Ia bersama anak-anaknya pun berkumpul, bahkan menyaksikan orang tercinta mereka, Doni Kesuma, menghembuskan nafas terakhirnya dengan tuntunan doa dan isakan tangis duka. Alhamdulillah di perjalanan terakhirnya anak-anak kumpul, Yuni ada. Selama yang kritis terakhir, Yuni tidak meninggalkan, Yuni jaga. Insya Allah dengan kemampuan saya dan anak-anak kita membimbing di telinganya untuk dia sampai perjalanan terakhirnya. Insya Allah dia ada tenang di perjalanan terakhirnya, dikelilingi sama anak-anak. Kalau untuk pesan secara kata-kata nggak ada, tapi memang sangat-sangat sayang dengan anak-anak, sangat-sangat sayang. Jadi apapun dia tidak mau memperlihatkan sebetulnya kondisi dia jantungnya sudah melemah itu sudah agak lama. Kalau saya dengar dari dokter jantungnya, tapi dia mau kasih lihat ke anak-anak kalau papanya tuh kuat. Tak hanya itu saja, Yuni pun juga mengungkap keinginan terakhir almarhum yang belum terwujud, yaitu berlibur dan berkumpul bersama anak-anaknya di Garut pada momen Lebaran mendatang. Ya, berkumpul bersama anak-anak diketahui adalah quality time favorit Doni Kesuma, entah sekedar naik motor bersama, cukur rambut bareng, ataupun menemani anak-anaknya main biliar. Maka, kepergian almarhum tentu meninggalkan duka yang begitu mendalam di kalbu anak-anaknya yang berusaha untuk ikhlas melepas kepergiannya. Quality time yang
yang mereka bonding antara anak sama papanya itu, walaupun cuma hanya sekedar jalan-jalan sekitar rumah, naik motor, yang cukur rambut atau temenin main biliar, itu quality time-nya mereka gitu. Jadi semoga anak-anak juga lihat papanya sudah lama menahan ini, sesak napas apa segala macam. Kasihan Pak. Jadi mudah-mudahan anak-anak ikhlas, mudah-mudahan saya ikhlas. Yang saya lihat kelegaan di Doni itu mengantarkan anak sulung kita sudah lulus. Walaupun S1 sudah lulus, sudah cukup tenang. Tapi PR-nya masih banyak. Jadi masih ada anak yang walaupun saya sudah kasih semangat untuk tetap berjuang karena anak-anak masih perlu dia, tapi ya mungkin dia sudah kondisi jantungnya memang sudah sangat lemah sekali. Jadi kan berapa kali kita pengen liburan gitu ya, tapi karena kondisinya dia kan juga kadang suka sesek ya. Ya dalam waktu dekat sih ini kita pengen lebaran kumpul di Garut gitu. Cuma ya nggak kesampaian. Dari kisah kesetiaan sang mantan istri almarhum Dony Kesuma yang begitu luar biasa, lantas seperti apa kenangan para sahabat akan sosok almarhum Dony Kesuma? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Kepergian aktor Dony Kesuma selain meninggalkan duka di kalbu keluarganya, juga meninggalkan banyak kenangan indah bagi rekan-rekan artis. Di mata Rieke Diah Pitaloka, sosok Dony Kesuma dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, serius dalam bekerja, dan sangat bersahaja karena kemanapun ia pergi selalu menggunakan transportasi umum. Tak hanya itu saja, di mata Tantri Kotak dan suaminya Arda Naf, sosok Dony Kesuma dikenal sebagai pribadi yang humoris dan juga baik. Kesan itu pula yang dirasakan oleh Arda saat ia bekerja bersama almarhum. Banyak banget. Kita pernah syuting bareng Komodo kan. Iklan itu bareng Komodo di Labuan Bajo. Dan Mas Dony bantu kita untuk nggak usah takut sama Komodo. Katanya gue lebih nakutin dari Komodo. Orangnya humoris banget dan membuat suasana kerja itu jadi menyenangkan, jadi nggak capek. Padahal kadang-kadang lokasinya juga sulit ya di luar Jawa. Dan orangnya benar-benar bersahaja dan teman yang menyenangkan lah, teman yang menyenangkan, nggak banyak keluhan gitu. Dalam kondisi-kondisi yang beberapa saya tahu juga tidak mudah untuk Mas Dony, tapi Mas Dony tetap survive dan setiap ketemu selalu cerita dan bangga sama anak-anaknya yang luar biasa. Mas Dony Kesuma tuh beberapa kali kita pernah satu event bareng, terus di personal memang beliau tuh sangat friendly banget ya, temannya banyak banget dan sangat baik gitu. Bulan Januari yang lalu sempat ketemu, nggak sengaja di bandara, kita satu penerbangan bareng. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada kesan-kesan yang memang tanda kutip kayak terakhir ketemu itu ya memang ya terakhir itu gitu. Dan kita ngobrol lumayan banyak karena nunggu pesawat boarding. Iya, humoris sih. Berapa kali saya juga event Mas Dony itu MC kan. Jiwanya jiwa MC, jadi ya pasti kalau ngeliat apa mesti dibercandain. Doanya semoga Mas Dony Kesuma diberikan surganya Allah dan diampuni semua dosanya, dilipatkan pahalanya dan dijauhkan dari siksa kubur, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan, kekuatan, karena yang pasti sudah diminta sama yang punya, yang lebih berhak. Jadi semoga siapapun ya, semoga. Selain Rieke
Dia Pitaloka dan Arda yang mengenang akan sosok Dony Kesuma. Di mata Atalariksya, almarhum pun diketahui sangat bersahaja dan jenaka. Selain itu, Dony Kesuma juga dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mengeluh soal apapun, termasuk sakit yang dideritanya. Dan bagi Atalarik, sosok Dony selalu terlihat bugar. Saya juga boleh dibilang separuh karir saya itu sama-sama dia di modeling. Dia bintang Indonesia, ya tetap dia salah satu bintang olahraga Indonesia yang sukses juga di dunia entertainment yang kalian tahu. Bangga dengan prestasinya, kenangannya selalu indah sama dia. Dan setiap kesempatan dan pekerjaan dia memang orangnya iseng, jahil, humoris, tapi entah kenapa candaannya nggak pernah nyakitin hati. Orangnya tuh satu nggak pernah berkeluh kesah. Jadi kalau di syuting tuh aktif. Apa-apa olahraga, cari keringet beda sama saya. Dia cari keringet. Nggak melihat dia susah. Jadi kadang-kadang kalau kita laki-laki itu memang pelajaran buat saya hikmahnya adalah lebih sering ketemu, lebih terbuka. Kadang-kadang laki-laki itu lebih menyimpan rasa sakitnya gitu. Jadi itu yang suka nggak ketahuan. Jadi makanya kaget saya lihat kalau kayaknya bugar banget gitu. Ya dia sebagai abang juga buat saya. Ya cukup mengharukan. Support aja kepada anak-anak yang ditinggal. Ingat prestasi bapaknya bisa lebih maju lagi, bahwa bisa melanjutkan nama baik prestasi dari papanya ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.